Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khotimah, dan surga. Kali ini tema kita menghitung pahala sholat khusyuk. Para sahabat, memang kita itu semua memerlukan pahala. Karena memang di Al-Quran itu ada. Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita satu pahala. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh. Karena kita melakukan sesuatu. Kita melakukan perintah Allah, maka kita akan diberikan kebaikan, diberikan ganjaran, diberikan pahala. Nah, pahala ini memang banyak ditunggu dan diharapkan oleh semua orang. Terutama bagi mereka yang melakukan ibadah, bagi mereka yang yakin akan janji-janji Allah bahwa dia melakukan sesuatu akan dapat keuntungan, akan dapat hadiah, akan dapat balasan yang baik, dan dipastikan itu dengan catatan ikhlas memang. Dan penuh rasa syukur. Nah, itu memang ukurannya. Dan demikian juga banyak yang bertanya kepada saya tentang bagaimana mengukurnya itu. Kita berlatih sholat khusyuk. Nah, kemudian ukuran kehusyukannya itu, kemudian mengukur pahalanya ini bagaimana caranya. Nah, karena memang kita sendiri tidak tahu khusyuk kita ini seperti apa. Nah, karena itu para sahabat, sebetulnya semuanya terukur itu. Ya, semuanya terukur. Ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa memang manusia itu kalau sholatnya khusyuk, itu dapat pahala dan kebaikan. Pasti dapat pahala. Hanya seperti apa yang pahala yang dicatatkan kepada orang yang sholat ini. Nah, di sana dijelaskan, yang sholatnya itu benar dan sholatnya khusyuk pasti dapat pahala. Cuman memang dia berbasis tidak langsung 100% tidak. Dia bertahap. Ya, karena itu bertahap dia. Ada yang dapatnya 10%, ya di hadis disebutnya itu adalah 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10. Nah, betul-betul dia akan seperti itu. Ya, akan seperti itu. Nah, jadi para sahabat, kita akan melihat bahwa memang ada hitungan pahala itu yang jelas dan terukur. Ya, mari kita saksikan slide berikut ini. Nah, ini kita lihat bagaimana kita menghitung pahala salat khusyuk 3T ini. Ya, tentunya para sahabat kita memahami bahwa yang berpahala adalah orang yang sholatnya khusyuk. Nah, itu udah kita jelaskan di waktu yang lalu. Kalau yang tidak khusyuk itu tidak dapat pahala. Ya, yang dapat pahala hanya yang khusyuk. Nah, jelas sekali ayat Qur'annya dan sebagainya. Nah, ini kita sudah jelaskan di waktu yang lalu. Kita juga sudah jelaskan hadis ini di waktu yang lalu juga. Hanya sekarang, bagaimana cara mengukurnya itu? Sehingga kita tahu bahwa kita ini mana yang kurang, mana yang seberapanya itu kita ngerti persis. Ya, karena kita merasakan itu pada saat sholat itu. Nah, sehingga kita ulang hadisnya. Seseorang sungguh menyelesaikan sholatnya dan apa yang ditulis untuknya tidak lain kecuali hanya 1/10 salatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau setengah dari sholatnya itu. Nah, dalam penjelasan yang lalu, ya karena seperti ini kondisi hadisnya, sehingga kita bisa memahaminya dengan cara dipahami oleh orang-orang sekarang. Nah, kita bilang sebut dengan persentase. Ada 10%, ada 20%, ada 30%, dan seterusnya. Nah, ini para sahabat, kita lihat hadis
tersebut ya dipahami sebagai besarnya pahala. Jadi kita anggap hadis ini menunjukkan ya ada yang 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4 dan seterusnya. Ya, nah ini kita sebut dengan dapat dipahami sebagai ya dapat dipahami sebagai besarnya pahala. Jadi ukuran pahala ini, pahala sholat yang dilakukan sebagai berikut. Nah, kita coba nilai diri kita sendiri. Ya, coba nilai diri kita sendiri. Yang pertama, sholat kita diukur adalah kegiatan fisiknya. Ya, kegiatan fisiknya yaitu ucapan bacaan sholat Arabnya. Coba kita nilai diri kita. Waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Nah, itu tajwidnya bagaimana, tahsinnya bagaimana, nilainya berapa. Nah, kita coba lihat itu. Ya, oh kalau kurang, nah kita perbaiki, tambah, kita perbaiki. Nah, begitu juga gerakan sholatnya. Rukunya sudah betul, sujudnya sudah betul, berdirinya sudah betul, takbirnya sudah betul, duduk di antara sujud sudah betul. Nah, gerakan-gerakan sholatnya nih, kita nilai sendiri. Nah, berapa persen? Kira-kira dari bagusnya. Kalau bagus itu 100% misalnya, nah kita berapa persen? Apakah 70%, apakah 80%? Nah, kita nilai sendiri itu. Sambil lihat contohnya. Nah, kalau kurang, tingkatkan. Kalau kurang, tingkatkan. Ya. Nah, kemudian kegiatan jiwanya. Nah, kegiatan jiwanya itu yang disebut dengan khusyuknya itu. Khusyuk 3T. Ya, khusyuknya khusyuk 3T. Ya, yang seperti apa itu? Yaitu kita ukur ketenangannya atau tumak ninahnya. Berapa? Apakah kita sangat tenang? Apakah ketenangannya berapa persen? Berapa persen kita nilai sendiri. Ya, kita nilai sendiri. Nah, kemudian pemahamannya. Nah, misalnya Al-Fatihah aja dulu. Ya, Al-Fatihah aja dulu. Pemahaman kita terhadap Al-Fatihah bagaimana? Artinya, maknanya, tentang Al-Fatihah itu kedalaman pemahamannya, kita nilai berapa. Ya, apakah dari Al-Fatihah yang benar-benar itu matang itu 100% ya, kita mungkin baru 50% atau kita baru 10% atau 20%. Nah, itu diukur. Ya, diukur. Kita bisa menilai sendiri itu, ada ukuran-ukuran. Kemudian penghayatan maknanya atau tadabbur. Ya, penghayatan makna ini penghayatan maknanya atau tadabbur, nilainya berapa? Jadi setelah kita paham apa yang kita baca itu, paham, kemudian kita menghayati secara dalam, ya dengan penjiwaannya itu, ya dengan penjiwaan maknanya itu kita ukur penjiwaannya ini apakah bisa udah nilai 100, apakah 50, apakah berapa. Nah, kita ukur sendiri. Ya. Nah, sehingga dengan begini kita bisa mengukur. Nah, pada saat penilaian, ya, pahala salat hanya untuk orang yang salatnya khusyuk 3T. Jadi yang khusyuknya 3T yang bisa dinilai. Ya, apakah kita lakukan seperti ini? Ya, nah kita lihat hanya itu yang bisa dinilai. Ya, karena di dalamnya ada melibatkan kesadaran, keinsafan dan keyakinan. Jadi semakin yakin, semakin sadar, semakin insaf, maka nilainya akan semakin tinggi. Nah, ini di hati nih betul-betul. Dihayati betul, penghayatan tergantung juga. Kesadaran, keinsafan, dan keyakinan juga ada ilmu-ilmu yang kita hayati. Bimbingan-bimbingan hidayah di dalam batin kita. Dan ini yang bisa melakukan penilaian itu hanya diri sendiri. Ya, kita hanya bisa menilai diri sendiri. Tapi itu pun harus dibarengi dengan kita memahami satu-satu standarnya itu. Tumak ninahnya yang 100% seperti apa, tafakur 100% seperti apa, tadabbur seperti apa, penghayatannya seperti apa, kalau bagaimana, nah kita baru seberapa persen tuh. Nah, ini yang penilaian ini hanya untuk orang-orang yang sholatnya khusyuk metode 3T. Kalau yang tidak khusyuk nggak ada pahalanya. Jadi kalau yang dapat khusyuk, nah pahalanya ada yang
Ini kita lihat ada yang berapa persen, berapa persen, berapa persen. Pahala salat khusyuk itu bertahap. Ya, pahala salat khusyuk itu bertahap. Mulai dari 10% sampai dengan 100%. Prosesnya pun bertahap. Ya, jadi 10% dulu, 20% dulu, 15% dulu, terus begitu bertahap dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, terus begitu bertahap. Nah, terkadang kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, tetapi terus aja begitu, terus kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang. Tapi selama itu terus ada peningkatan kualitasnya itu hingga akhir hayat dilakukannya. Ya, bahkan setiap rokaat bisa turun dan naik kehusuan itu. Misalnya rokaat pertama bagus kehusuannya, rokaat kedua mulai berkurang, rokaat ketiga mungkin naik lagi sedikit, rokaat keempat mungkin bisa naik tinggi atau bisa turun. Nah, kira-kira begitu. Bahkan setiap rokaat pun bisa seperti itu. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa penilaian pahala salat tidak bisa dilakukan hanya menilai bacaan dan gerakan saja. Jadi misalnya kita fasih bahasa Arabnya, fasih intinya gerakannya bagus, kita nilai hanya itu saja, nggak bisa. Kenapa? Karena yang gerakan-gerakan, ya gerakan-gerakan dan bahasa Arab yang diomongin ini, yang sifatnya fisik, itu bisa juga dilakukan oleh orang kafir. Ya, kalau orang kafir bisa mempelajari sholat itu. Ya, dia berdirinya begini, duduknya begini, bacaannya begini, semua dia bisa tuh orang kafir itu bisa. Tetapi orang kafir tidak memiliki keyakinan, keinsafan, kesadaran, tidak ada. Dia hanya meniru-niru fisik. Nah, karena itulah dia tidak dapat pahala. Ya, nah, karena kesadaran, keinsafan, keyakinan dalam diri itulah yang harus ada, karena itulah yang membawa kehusuan itu. Keyakinan, keinsafan, dan kesadaran. Itu yang membuat dia bisa khusyuk. Itu yang dia bisa membuat makna-makna itu lebih terhayati. Ya, jadi karena itu, sekali lagi saya katakan tidak bisa dilakukan hanya gerakan badan saja dan bacaannya saja untuk menilai pahala sholat, tidak bisa. Karena memang kalau cuma badan dan lidah, dia nggak dapat pahala. Yang dapat pahala itu adalah yang jiwanya khusyuk. Ya, pikirannya juga sholat, jiwanya juga sholat. Nah, ini para sahabat, bagaimana kita mengamati diri kita dan kita bisa menghitung pahala sholat kita. Ya, kenapa? Karena memang kita benar-benar memperhatikan dengan terperinci bagaimana ketenangan kita, bagaimana kita memahami, bagaimana kita menghayati, dan bagaimana yang secara fisiknya. Nah, itulah mulai dengan begitu tuh kita merasa yakin kepada Allah, kita merasa disaksikan oleh Allah, kita merasa diperhatikan oleh Allah, Allah memahami isi hati kita. Nah, itu yang menyebabkan dia khusyuknya itu bisa lebih terbangun dan lebih meningkat. Nah, ini para sahabat, cara menghitung salat khusyuk seperti apa, dan hitungan pahalanya bisa kita lakukan sendiri, tentu dengan keilmuan. Setelah kita mendalami ilmunya, baru kita bisa mengukur. Tapi kalau belum mendalami ilmunya, belum bisa mengukur kita seberapa pahala sholat atau seberapa kebaikan sholat yang kita lakukan, seberapa kehusuannya, seberapa. Nah, itu para sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.